Kelas atribut berisi beberapa data, yaitu state information, informasi dari state suatu objek, di mana setiap atau masing-masing objek yang merupakan instance dari kelas tersebut memiliki nilainya masing-masing ya. Jadi langkah-langkah untuk menentukan kelas atribut yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan perancangan. Jadi yang pertama-tama kita mengidentifikasi atribut umum ya. Adjektif, posesif. Ini adalah panduannya. Identifikasi atribut yang relevan dengan domain masalah dan domain solusi. Jadi pada perancangan ini memang kita menjembatani antara permasalahan dengan solusi. Identifikasi atribut yang relevan dengan peran atau tanggung jawab dalam sistem. Restrukturisasi atribut sehingga sifatnya adalah atomik. Ini tujuannya untuk melakukan atau mendapatkan kemudahan ya. Reposisi atribut yang sesuai dengan hierarki kelasnya. Jadi apakah dia akan diletakkan di bagian child atau di bagian parent atau yang lainnya. Ini biasanya untuk menentukan pewarisan kelas. Spesifikasi atribut, seberapa tingkat presisinya, bagaimana nilai defaultnya, bagaimana batasannya, dan lain-lain ya. Jadi ini adalah beberapa langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam mendefinisikan kelas atribut. Selain langkah-langkah ini tentunya juga ada langkah-langkah yang lain, dan setiap desainer tentunya memiliki caranya sendiri-sendiri bagaimana dia melakukan perancangan. Berikutnya kelas metode atau operasi. Ini menyatakan perilaku yang spesifik ya. Spesifik behavior yang dimiliki suatu objek sebagai tanggung jawabnya. Jadi bagaimana kita menentukan metode-metode pada suatu objek atau suatu kelas. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita identifikasi responsibility-nya untuk sebuah kelas, biasanya berupa verbs. Kemudian kita identifikasi operasi yang spesifik untuk domain masalah dan domain solusi. Kita identifikasi operasi yang relevan dengan peran atau tanggung jawab dalam sistem. Spesifikasi operasi ini adalah argumen, batasan atau aturan, logika atau algoritma. Jadi ini yang akan membangun suatu metode ya. Ada argumennya, ada batasan atau constraint atau aturan, kemudian ada algoritma atau logikanya. Ini adalah langkah-langkah dalam menyusun suatu metode, dan tentu juga ada langkah-langkah atau teknik lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan metode-metode dalam suatu kelas. Alat bantu yang biasa kita gunakan atau yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemodelan berorientasi objek, jumlahnya sangat banyak. Ada yang versi aplikasi desktop yang harus diinstal pada operating system, ada juga yang versi online, atau ada pula yang lain, mungkin bahkan yang manual yang harus dengan menggunakan tulisan tangan ya, tanpa dibantu oleh komputer atau program. Ini adalah beberapa contoh yang dapat saudara gunakan. Mulai dari aplikasi yang spesifik untuk modeling, aplikasi pengolah kata yang lebih umum ya, MS Word misalnya, bahkan sampai yang paling canggih yaitu KISS Tool, Computer
Aided Software Engineering. Ini sudah lebih kompleks lagi dengan fitur yang jauh lebih lengkap dan komprehensif.